Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Dr. Muhammad Vindi akan menjelaskan tentang landasan yang penting tentang pemberlakuan otonomi daerah dan juga desentralisasi fiskal. Kita akan mulai dulu dari reminder kita tentang barang publik ya. Kita paham bahwa barang publik ataupun jasa publik adalah barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan tanpa ada biaya. Jadi masyarakat dapat mengkonsumsi barang dan jasa publik itu secara cuma-cuma dan dapat dikonsumsi secara bersama-sama. Ya. Nah, kita mengenal ada dua jenis barang publik ya, ada barang publik lokal dan barang publik nasional. Barang publik lokal adalah barang publik ataupun jasa publik yang disediakan oleh pemerintah daerah ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jasa area parkir ya, kemudian kita kenal dengan perusahaan darah air minum ya yang mensuplai air minum kepada masyarakat di daerah ya oleh BUMD. Nah, banyak juga ya beberapa jenis lain yang bisa kita contohkan. Kemudian ada yang kedua adalah barang publik nasional ya, yaitu barang publik ataupun jasa publik yang disediakan oleh pemerintah pusat ya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya ya. Banyak sekali ya, misalkan PLN gitu ya mensuplai listrik ya, kemudian PGN mensuplai gas gitu ya. Masyarakat dapat mengkonsumsinya secara bersama-sama ya tanpa ada kendala di dalam pensuplaian, tapi ada kontribusi dari masyarakat membayar dengan harga subsidi. Nah, teman-teman yang saya muliakan, permasalahan dalam jasa publik ataupun barang publik itu terjadi ketika pemerintah daerah ya ataupun pemerintah pusat tidak mampu memenuhi harapan masyarakat ya, baik dari segi jumlah yang tidak memadai ataupun mutu yang tidak berkualitas. Nah, kita akan pahami konsep otonomi daerah ya, teori otonomi daerah dengan pendekatan hipotesis Thibault ya. Jadi hipotesis Thibault ini ya kita sarikan, kita ambil kesimpulan sebagai sebuah teori yang melandasi pemberlakuan otonomi daerah di mana masyarakat daerah harus betul-betul terpenuhi harapan-harapan keinginannya dengan kemampuan pemerintah daerah di dalam mensuplai barang dan jasa publik tersebut ya. Kemampuan barang dan jasa publik daerah oleh pemerintah daerah secara maksimal itu akan memunculkan sebuah kepuasan. Nah, oleh karena itu muncul tentang pemberlakuan otonomi daerah. Karena dengan daerah yang otonom ya, maka pemerintah daerah itu akan secara maksimal di dalam mensuplai berbagai macam kebutuhan barang dan publik ya, barang dan jasa publik daerah ya. Tanpa daerah otonomi daerah itu tidak mungkin ya, semua akan terganjal harapannya karena terbatasnya anggaran. Nah, jadi dalam pelaksanaan otonomi daerah ini ya, maka pemerintah daerah akan memberlakukan dirinya sebagai daerah yang otonom, memahami berapa jumlah keinginan ya dari masyarakat daerah, kemudian dari transfer daerah ya, dari pemerintah pusat ke daerah ya, dari APBN itu muncullah ya anggaran yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di dalam pemenuhan barang-barang dan jasa publik. Nah, berikutnya adalah bagaimana jika ada kegagalan ya, ada ketidakmampuan pemerintah daerah di dalam mensuplai barang dan jasa publik ya, maka masyarakat daerah tersebut akan migrasi ya, migrasi ke daerah lain untuk mendapatkan fasilitas barang dan jasa publik yang memenuhi ekspektasi mereka. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah ketika menjadi sebuah daerah yang otonom. Jangan sampai ada sebuah migrasi ke daerah lain. Ini kerugian yang besar, gitu ya.
Nah, dan sebaliknya ya, ketika pemerintah daerah itu berhasil ya mensuplai kebutuhan barang dan jasa publik dengan optimal, maka memungkinkan adanya migrasi dari daerah lain ke daerah setempat. Begitu. Akibat dari maksimalnya pelayanan publik ya yang ada di daerah. Kemudian terakhir yang ingin kita sampaikan, yang menjadi inti sebenarnya dalam kuliah ini, bahwa sesungguhnya dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ya, yang terpenting adalah bukan masalah dari seberapa banyak ya masyarakat mampu terpenuhi kebutuhan publiknya, tapi yang paling penting adanya sebuah kemandirian daerah ya dalam menjadikan barang publik, menyediakan kebutuhan masyarakatnya, dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat ya. Oleh karena itu, di dalam teori desentralisasi fiskal ya, desentralisasi fiskal ini yang penting adalah bagaimana komposisi pembagian dana bagi hasil ya kegiatan-kegiatan daerah itu betul-betul cukup memenuhi permintaan ataupun cukup memenuhi untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan jasa barang-barang publik di daerah. Nah, bagaimana seandainya tidak ada kemampuan daerah untuk memenuhi harapan publik dalam hal peningkatan, tidak hanya peningkatan barang dan jasa publik, tapi misalkan tidak ada kemampuan di dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya. Nah, hal ini tentunya akan dikembalikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam konteks hipotesis Tibot ini akan memunculkan sebuah evaluasi sejauh mana kemampuan daerah di dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi hati-hati, pemerintah daerah harus betul-betul paham ya bahwa otonomi daerah tidak sekedar kewenangan daerah di dalam penguasaan lokasi ya, tapi kemampuan daerah di dalam kemandirian. Sejauh mana daerah menjadikan masyarakatnya terpenuhi harapannya, kemudian masyarakat itu merasa peningkatan pendapatan. Ya, jikalau tidak ada kemampuan, maka pemerintah pusat dapat mengevaluasi, ya, dan akhirnya itu menjadi sebuah kegagalan di dalam otonomi daerah. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.